Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Jamaah salat subuh dan pemirsa yang menyaksikan online melalui Zoom, YouTube dan sebagainya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama senantiasa memperbarui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kita mampu mensyukuri semua kenikmatan dan semua kondisi yang Allah timpakan kepada kita semuanya, kita benar-benar bisa menjadi abdan syakura. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tercurah kepada uswah dan qudwah hasanah kita, baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa berusaha bermujahadah untuk mengikuti semua perintah. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhuduh, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, adapun perkara-perkara yang dilarang, yang tidak disukai oleh baginda Rasulullah SAW, fastanibu, maka seyogianya kita meninggalkan sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan dengan kita bermujahadah untuk mengikuti dan meninggalkan perkara-perkara yang memang selayaknya untuk dilakukan dan ditinggalkan, baginda Rasulullah SAW kelak berkenan mengakui kita sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Ali Sobuni. Pada pagi hari ini kita masuk bahasan yang ke-23, yaitu tafsir beberapa ayat di dalam surat Al-Waqi'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Allah sampaikan pesan melalui surat Al-Waqi'ah ayat ke-75, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Lalu Allah Subhanahu wa taala bersumpah, fala uqsimu, Allah bersumpah bimawaqi'in nujum, dengan tempat orbitnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Dan sesungguhnya itu semua benar-benar sumpah yang kalau kalian mengetahuinya adalah sumpah yang sangat besar, yang sangat agung.
Fi kitabim maknun, karena di ada kitab yang terpelihara. Maknun berarti terpelihara, terjaga. La yamassuhu illal mutahharun. Saking terjaganya fi kitabim maknun tadi, kitab yang agung tadi, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali adalah makhluk-makhluk yang Allah sucikan. Makhluk-makhluk yang suci. Tanzilu mir rabbil alamin, karena Al-Qur'an Allah turunkan, yang menurunkan adalah Allah Rabbul Alamin. Afa bihadza hadithi antum mudhinun? Apakah dengan ayat-ayat Allah ini kalian meremehkan? Wa taj'alu rizqakum annakum tukadzibun, dan Allah dan kalian menjadikan rizki-rizki yang Allah anugerahkan menyebabkan kalian mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Falaula idza balaghatil hulqum, maka kalau memang kalian ingin mendustakan rizki yang Allah berikan, baik itu rizki yang paling agung adalah tanzilu min rabbil alamin, yaitu Al-Quran itu sendiri, sekalian saja ayat-ayat Allah yang tercipta berupa kematian, falaula idz balaghatil hulqum, sekalian antum dustakan, sekalian kalian dustakan pada saat nyawa itu sudah sampai ke tenggorokan manusia, sekalian saja kalian dustakan kalau memang kalian mampu. Wa antum hina idzin tanzurun, namun apa yang terjadi, kalian pada saat menyaksikan kematian itu hanya mampu menyaksikan saja, hanya mampu melihat saja tanpa bisa mendustakan kematian itu. Jemaah yang Allah Ta'ala, pemirsa Zumiyah yang berbahagia, kalau kita tadaburi ayat-ayat yang tadi kita sama-sama dengarkan, sungguh sangat luar biasa. Allah berpesan kepada kita, menyampaikan bahwa Allah bersumpah dengan mawaqi'un nujum. Allah bersumpah dengan tempat orbitnya nujum. Nujum itu bintang-bintang. Kaidahnya, sesuatu yang Allah jadikan sebagai objek sumpahnya Allah SWT pasti sesuatu yang sangat luar biasa. Di awal Allah sampaikan fala uqsimu bimawaqi'in nujum, kemudian ayat berikutnya wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Apa yang disebutkan azim? Fi kitabim maknun, yaitu Al-Qur'an. Berarti Allah di satu sisi bersumpah dengan orbitnya bintang-bintang, orbitnya planet-planet yang ada di antariksa sana. Kemudian Allah juga mengkorinkan, menyandingkan dengan Allah bersumpah dengan Al-Qur'anul Karim. Di zaman Rasulullah SAW kita tahu suratnya adalah surat Makkiyah. 1450 tahun yang lalu. Apakah sudah terkuak ilmu tentang antariksa? Jawabannya belum. Bintang itu kita akan mampu melihat bintang, tidak bisa menggunakan mata kita secara langsung, tapi harus membutuhkan alat. Dan ilmu tentang antariksa sungguh sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kedahsyatan bintang itu sudah sangat luar biasa. Dari proses penciptaannya, peredarannya, penataan dan sebagainya. Mulai dari bintang, planet, nanti ada galaksi. Di atas galaksi ada lagi klaster. Di atas klaster ada nebula dan sebagainya.
Ini menunjukkan kedahsyatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kedahsyatan sesuatu ciptaan ini menunjukkan apa? Menunjukkan lebih dahsyat lagi yang menciptakan. Betul tidak? Gadget kita, handphone kita, smartphone kita sudah hebat banget. Ini menunjukkan apa? Yang menciptakan ini, yang membuat ini lebih hebat dari ini kaidahnya. Bahwa azamatus sani', azamatul masnu' tadullu ala azamatus sani'. Kehebatan ciptaan itu menandakan, membuktikan bahwa yang menciptakan itu adalah lebih hebat lagi. Kehebatan alam semesta, galaksi, tata surya dan sebagainya, itu sudah suatu hal yang sangat luar biasa. Bagaimana Allah ciptakan langit tanpa ada tiang? Bagaimana Allah atur planet-planet, bintang-bintang itu beredar, berputar pada orbitnya. Tidak pernah ada kejadian bintang itu, mohon maaf, dia saling berebut tempat dan sebagainya. Tidak ada planet, contoh misalkan bumi yang ada di galaksi Bima Sakti, mereka berebut orbitnya. Subhanallah, ini sungguh sangat luar biasa. Maka pantas Allah sebutkan, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dalam ayat yang lain, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan tanzilu min rabbil alamin. Rabbul alamin, yang mencipta, yang mengatur alam semesta. Lantas selanjutnya Allah juga bersumpah dengan Al-Qur'anul Karim. Cuman yang menarik, kalau dengan nujum tadi, kita jelas di era sekarang orang pasti bisa mengetahui betapa hebatnya antariksa kita. Baik itu mukmin, kafir, ataupun munafik, semua mengakui itu. Tapi pada sumpah yang kedua, wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Fi kitabim maknun, pada ayat ini ada kalimat apa? Lau ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Jemaah, saya sampaikan, ulama menyampaikan bahwa Allah qarinkan, Allah sandingkan. Yang pertama sumpah dengan orbitnya planet-planet, orbitnya bintang. Yang kedua Allah bersumpah dengan Al-Quran. Kalau dengan bintang, tadi orang mengakui bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi terkait dengan Al-Quran, tidak semua makhluk itu mengetahui, mengakui kemahadahsyatan, kehebatan dari Al-Quran. Sehingga Allah sampaikan, lau ta'lamuna 'adzim. Kalau kalian mengetahui, sungguh satu yang sangat azim, sangat agung. La yamassuhu illal mutahharun. Dan tidak ada yang menyentuhnya kecuali sesuatu yang suci. Teman-teman, jemaah yang bukan Allah Ta'ala, kalau kita punya barang yang istimewa, pasti kita sangat protektif, betul? Ya. Satu contoh misalkan, handphone di tangan orang yang paham, smartphone di tangan orang yang paham, maka akan optimal dan maksimal dalam penggunaannya. Begitu pula dalam apa? Dalam bermuamalah dengannya, berinteraksi dengannya. Kita akan hati-hati banget. Kita akan selektif banget. Dipakai casing dan sebagainya. Tujuan untuk protektif. Kenapa? Karena kita tahu ini HP misalkan barang yang berharga bagi kita. Tidak mudah mendapatkannya, harganya mahal, kita perlu nabung dan sebagainya.
Tapi berbeda dengan orang yang tidak mengetahuinya. Contoh, anak-anak kita barangkali. Anak-anak kita nggak paham ini HP mahal, HP murah. Kadang-kadang mereka sembarangan saja. Bahkan kadang-kadang tidak sedikit anak kita HP itu kalau sudah di tangan anak-anak kita, karena dia tidak tahu, kadang naruhnya sembarangan, di tempat-tempat sembarangan. Kadang naruhnya juga dilemparkan dan sebagainya. Ini menunjukkan apa? Karena tidak mengetahui. Sehingga kalau orang mengetahui ini sesuatu yang sangat luar biasa, pasti akan protektif. Maka di dunia ini ada kaidah museum. Museum itu tempat barang-barang yang bersejarah, berharga dan sebagainya. Allah sampaikan bahwa Al-Quran adalah suatu hal yang sangat berharga, sangat mulia di sisi Allah Taala. Kenapa? Karena yang menurunkan Al-Quran adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sampaikan la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah yang menyentuh Al-Quran itu melainkan makhluk-makhluk yang suci, hamba-hamba Allah yang disucikan. Inilah bahasan kita pada pagi hari ini, tafsir ijmali secara keseluruhan, secara global tentang ayat-ayat Al-Quran dalam surat Al-Waqiah ayat 75 sampai 83. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dari ayat-ayat yang barusan kita tadaburi. Yang pertama terkait dengan hukum-hukum yang perlu kita pahami. Salah satunya adalah mal murad bil kitabil maknun fi ayatul karimah. Apa yang dimaksudkan di dalam ayat yang barusan kita bahas, yaitu fi kitabim maknun. Allah sampaikan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang terpelihara, terjaga. Ikhtilaf al-mufassirun fil murad bil kitabil maknun, faqila huwa lawhil mahfuz. Ulama tafsir berbeda pendapat. Yang pertama, yang dimaksudkan dengan fi kitabim maknun adalah lauhil mahfuz. Apa itu lauhil mahfuz? Lauh itu catatan, lembaran-lembaran, mahfuz itu yang terjaga. Kita tahu bahwa pada saat kita mempelajari iman terhadap qada dan qadar Allah, pasti kita akan diinformasikan bahwa 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan makhluk apapun, makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah Al-Qalam. Sehingga Allah pun bersumpah dengan harfun nun dan qalam. Di dalam juz ke-29 surat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nun wal qalami wama yasturun. Allah sampaikan demi harfun nun wal qalam, dan demi qalam wama yasturun, yang apa yang akan dituliskan, dengan segala apa yang dituliskan oleh qalam tersebut. Jadi pertama kali Allah ciptakan, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan makhluk apapun, baik yang di langit ataupun yang di bumi, baik yang zahir ataupun yang gaib, baik yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa. Allah ciptakan qalam. Kemudian qalam ini Allah perintahkan untuk mencatat blueprint, grand design yang Allah akan ciptakan. Mulai dari kehidupan, Allah menciptakan makhluk-makhluknya, makhluk samawat, makhluk yang langitan, makhluk bumian, dan seterusnya, sampai kehidupan di akhir zaman nanti.
kehidupan di alam akhirat. Itu semuanya sudah ada catatan-catatan tersebut. Sehingga apa? Kita beriman kepada qada. Ini yang namanya qada. Lauhil Mahfuz itu, catatan-catatan yang ada di Lauhil Mahfuz adalah qada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ahli tafsir katakan yang dimaksudkan dengan fi kitabim maknun adalah catatan yang ada dalam Lauhil Mahfuz. Termasuk di dalamnya juga, di dalam Lauhil Mahfuz itu ada Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'anul Karim yang pertama itu ada di Lauhil Mahfuz. Kemudian dari Lauhil Mahfuz Allah turunkan ke langit bumi namanya Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah Allah turunkan sampaikan kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Sehingga ahli tafsir menyampaikan fi kitabim maknun, makna yang pertama adalah kitab yang terpelihara, maksudnya adalah Lauhil Mahfuz. Wa makna annahu maknun ay annahu mastur an a'yun. Kenapa dikatakan maknun? Karena mastur, mastur itu terjaga, tertutup an a'yun, dari mata-mata yang tidak selayaknya menyaksikan. Jadi Al-Qur'an yang ada di Lauhil Mahfuz itu tidak sembarangan makhluk Allah itu bisa melihatnya. Tidak sembarangan ayyutalli alaihi illa ba'dal malaika. Tidak sembarangan malaikat itu buka-buka dan sebagainya. Kalau Al-Quran mushaf yang ada di tangan kita, siapapun bisa sembarangan untuk apa? Mengkajinya. Bahkan orang-orang orientalis itu bisa jadi, mohon maaf, lebih hebat mutolaahnya, lebih hebat pengkajiannya. Kenapa? Orang-orang orientalis memahami Al-Quran itu hadzal bayanu linnas wa huda wa mau'idatul lil muttaqin. Al-Quran itu fungsinya sebagai apa? Bayanul linnas, sumber informasi bagi manusia, hudan dan petunjuk, wa mau'idatul lil muttaqin, dan pesan-pesan yang berharga bagi orang-orang yang bertakwa. Orang orientalis kita tahu mereka mengkaji Al-Quran untuk apa? Mencari sumber informasi tentang fenomena alam semesta. Disebutkan marajal bahraini yaltaqiyan. Ada ayat yang berbunyi marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dicari, ini ada informasi dalam Al-Quran nih. Ada dua lautan yang bertemu. Hadza azbun, yang satu sisi lautnya rasa airnya tawar, yang satu sisi rasa airnya asin pada umumnya. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, seakan-akan di antara dua lautan ini, dua air ini ada barzah, ada pemisah. Ini informasi yang sangat berharga bagi para ilmuwan. Kenapa? Normalnya air kalau sudah menyatu pasti akan bercampur. Semanis-manisnya air kopi, air susu, kalau ditambah dengan air tawar pasti akan nyampur. Rasanya menjadi satu, bentuknya menjadi satu. Tapi ini ada dalam Al-Quran. Marajal bahraini yaltaqiyan. Ada dua sisi lautan yang saling bertemu, tapi rasanya tetap berbeda. Yang tawar-tawar, yang asin tetap asin. Dicari informasinya. Ada dua tempat di dunia ini. Yang pertama ada di Laut Merah, dekat Iskandaria. Kemudian ada di Selat Gibraltar. Ini sumber informasi. Ini mushaf di dunia. Orang-orang orientalis mengkaji itu. Tapi kalau mushaf yang ada di Lauhil Mahfuz, menurut para ulama, tidak sembarangan malaikat mengkajinya. Tidak sembarangan malaikat itu membacanya. Hanya sebagian malaikat saja. Siapa di antaranya? Jibril, Mikail. Itu malaikat yang memang berinteraksi dengan Al-Quranul Karim.
Pendapat yang kedua, waqila inal kitab la yuradu bihil lauhal mahfuz. Pendapat yang kedua, kitab yang dimaksudkan fi kitabim maknun itu bukan lauhil mahfuz. Wa innama yurad bihi al-Qur'anul Karim. Namun yang dimaksudkan adalah Al-Qur'anul Karim. Ai al-mushaf, yaitu mushaf. Apa itu mushaf? Lembaran. Mushaf Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasifatus Syaja belum menyampaikan definisi mushaf itu lembaran-lembaran apapun, baik itu kulit, kertas, pelepah kurma, kayu, lempengan kayu, batu yang tertulis ayat Al-Quran wal mushaf. Yang kita tahu di zaman Rasulullah SAW Al-Quran itu, ayat Al-Quran ditulis di mana? Tadi di media-media tadi, di kulit binatang, di kayu-kayu kurma, di pelepah kurma, di batu. Itu ditulis sana dalam rangka untuk menjaga hafalannya. Sehingga pendapat yang kedua dari para ulama yang dimaksudkan fi kitabim maknun adalah Al-Qur'anul Karim. Fahadha Qur'anul Azim kama annahu mahfuz fi sudur. Disebutkan fi kitabim maknun, kitab yang terjaga. Kitab pendapat yang kedua adalah Al-Qur'anul Karim. Maknun Al-Qur'anul Karim juga terjaga. Maksudnya apa? Mahfuz fi sudur, terjaga di dalam dada hati umat Islam. Makanya ini termasuk i'jazul Quran. Tidak ada keistimewaan pada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Hanya Al-Quran satu-satunya kitab suci yang Allah mudahkan untuk menghafalnya. Dalam rangka apa? Maknun fi sudur, untuk menjaga dalam hati, di dada-dada manusia. Kitab yang lain tidak. Meskipun ada juga yang bisa menghafal, tapi tidak semudah menghafalkan Al-Quran. Coba di Indonesia cari hufazul Quran, gampang apa susah? Sangat gampang. Bahkan sekarang di mana-mana itu boleh dikatakan hampir di kota-kota besar, di setiap desa itu kita bisa menjumpai banyak penghafal Al-Quran. Tapi coba penghafal Injil ada nggak? Ada, tapi jumlahnya sangat sedikit. Tapi menghafal Al-Quran Allah mudahkan, sangat banyak. Kama annahu mahfuz fi sudur, kadzalika huwa musajjal fi sutur, kama qala ta'ala fi suhufin mukarramah. Tidak hanya terjaga di dalam dada, tapi juga terjaga di lembaran-lembaran. Fi sutur. Nah, kita tahu alhamdulillah di Indonesia ini ada lajnah tashih Al-Quran. Ada komite yang salah satu tugasnya apa? Mentashih, membenarkan, mengkoreksi sutur Al-Quran, bentuk-bentuk percetakan yang akan mencetak Al-Quran. Sebelum dicetak, maka harus lewat melalui lajnah tersebut, dicek, dikoreksi. Ini ulama-ulama semua di sana. Ada Profesor Dr. Aksin Sakho, memang beliau pakar Al-Quran, diakui keilmuannya. Tidak hanya tulisannya, tidak hanya susunan ayatnya, bahkan sampai penulisan hurufnya pun juga harus sesuai. Ini dalam rangka apa? Menjaga Al-Quran fi sutur. Sebagaimana Allah sampaikan fi suhufin mukarramah, yaitu dalam suhuf, lembaran-lembaran yang sangat dimuliakan. Fi suhufin mukarramah kiramin bararah bi'aidi safarah, kiramin bararah. Dalam surat Abasa disebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Dalam Al-Quran Allah sampaikan, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, menurunkan al-dzikr, wa inna lahu lahafidhu, dan Allah lah yang akan menjaga Al-Quran. Ya. Ini yang menjadi bahasan pertama di kalangan ahli tafsir, yang dimaksudkan fi kitabim maknun adalah yang pertama Lauhil Mahfuz, yang kedua Al-Quran Mushaf Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena nanti ini terkait dengan bahasan utama pada pagi hari ini tentang ayat berikutnya, la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan. Kalau pendapat yang pertama, fi kitabim maknun tadi Lauhil Mahfuz, maka hukum turunannya akan berbeda dengan yang menafsirkan fi kitabim maknun adalah mushaf Al-Quran. Sehingga hukum yang kedua yang dibahas dalam kitab ini, mal murad min qaulihi ta'ala la yamassuhu ilal mutahharun. Apa yang dimaksudkan dalam ayat yang Allah sampaikan la yamassuhu ilal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan. Ikhtalafal mufassirun, sebagaimana perbedaan pendapat tentang fi kitabim maknun, dalam ayat ini juga para ulama tafsir berbeda pendapat. Ikhtalafal mufassirun fi dhamir fi hadhihi al-ayatul karimah wa huwa qaulu ta'ala la yamassuhu. Ada harfun, huruf H, itu adalah dhamir, kata ganti. Hal hadza raji' ila al-Qur'anil azim am ila kitabil ladzi huwa ala ra'yu ba'dahum. Apakah la yamassuhu hunya itu kembali kepada dhamir kata ganti kepada Al-Quran atau dhamir kata ganti kepada Lauhil Mahfuz? Fa'idha u'idu dhamir ila al-Quran al-Karim yakunu murad min qawli ta'ala la yamassuhu ay la yamassa hadzal Qur'an illa tahir min al-hadatsain azhar wa akbar. Jadi kalau yang dimaksudkan Al-Quran dhamir la yamassu itu dimaksudkan Al-Quran al-Karim, maka tidak ada yang menyentuhnya kecuali apa? Kecuali orang-orang hamba-hamba Allah yang suci dari hadas besar dan hadas kecil. Wa yakunu nafi ala ma'na annahu la yanbaghi an yamassu kama fi qouli ta'ala az-zani la yankihu ila az-zaniyah. Berarti ini senada dengan ayat Allah yang lainnya yang redaksinya hampir sama, susunan kalimatnya hampir sama. Dalam ayat yang berbeda, az-zani la yankiha illa zaniyah. Laki-laki yang berzina tidaklah akan menikah kecuali dengan perempuan-perempuan yang berzina. Huruf la-nya, harfun la-nya sama, yaitu la nafiyah. La yang menafikan, menolak. Adapun pendapat yang lain, harfun la-nya itu bukan la nafiyah, tapi la nahiyah. Huruf la yang melarang. Masya Allah. Ternyata huruf lam itu, lam alif itu juga memiliki dua makna yang berbeda. Bisa la bermakna nafiyah, hal turidu aklun, hal turidu, apakah engkau mau makan? Maka jawabannya bisa na'am, bisa la. Kalau na'am iya, kalau la itu tidak. La ilaha illallah, harfun la-nya itu la nafiyah. La, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Tapi ada juga kalimat harfun la yang maknanya melarang. Contohnya apa? La taqrabuz zina. Jangan mendekati perbuatan zina. Ya. Jamaah yang Allah Ta'ala,
Kalau sudah clear maksud dari fi kitabim maknun dan harfun ha la yamassuhu dan harfun laya, apakah la nafi atau la nahiyah, baru akan ketemu hukum turunannya. Sehingga hukum yang ketiga dalam kitab ini, ma huwa hukmul mashul mushafus syarif. Apa hukum menyentuh mushaf Al-Quran yang sangat mulia? Al-Quranul Karim kitabullah muqaddas yujibu ta'zimihi wa ihtiramihi. Al-Quranul Karim adalah kitab yang sangat suci, yang seyogyanya bagi orang beriman, orang Islam, kita memuliakan dan mengagungkannya serta menghormatinya. Wa min ta'zimihi wa ijlalihi alla yamashu illa tahir. Sebagai bentuk pengagungan kita dan penghormatan kita terhadap Al-Quran, seyogyanya kita tidak menyentuhnya kecuali dalam kondisi yang suci. Wa mas'alah adamu jawaz masal mushaf lil muhaddats amran yakadu jami'u alaihi fuqaha. Adapun perkara yang terkait membolehkan kita menyentuh mushaf, ini adalah urusan yang sudah ijma di kalangan para ulama. Ulama-ulama fikih dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Abi Idris Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya sepakat pada saat menyentuh Al-Quran dalam kondisi yang suci dari hadas besar dan hadas kecil. Wa man ajazal fuqaha fa inna ma ajazahu li darurah li ta'allum wa ta'lim. Pengecualian satu hal saja. Para ulama membolehkan, dan ini mahalul khilaf, tempat terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apa khilafnya? Ada pengecualian boleh kita menyentuh Al-Quran bukan dalam kondisi yang bersih, suci, dalam kondisi yang darurat, dalam kondisi yang darurat. Contohnya apa? Mimbabi ta'allum wa ta'lim, dalam urusan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jamaah, jadi clear bahwa ijma ulama seyogyanya kita menyentuh Al-Quran untuk membaca Al-Quran itu dalam kondisi yang suci dari hadas besar dan juga hadas kecil. Apalagi membacanya ta'abudan bitilawatihi, kita dimasuk dalam kategori ibadah dalam membacanya. Yang boleh diperbolehkan pada saat kita mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau ada kajian tahsin Al-Quran ataupun TPA, ya, anak-anak kita, mereka tidak dalam kondisi berwudu terus pun tidak mengapa. Kenapa? Ini prosesnya lama. Ngajar itu kadang-kadang bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, bagi seorang mursyid, bagi seorang guru, mu'alim, dia dalam kondisi yang tidak berwudu tidak mengapa. Anak-anak pun begitu. Meskipun kalau bisa menjaga wudu itu lebih utama. Wara Ibnu Taimiyah rahimahullah, istadala Ibnu Taimiyah 'ala al-hukmi syar'i min wajhil latif, faqala innal ayah tadur 'ala hukmi min bab al-isyarah. Jadi pendapat Imam Ibnu Taimiyah bahwa ayat ini menunjukkan isyarah, tanda. Fa idza kana Allah tabaraka wa taala yuhbaru anna al-mushaf mutahhara fis sama' la yamassuha illa mutahharun fas-suhuf allati aydina kadzalika. Ayat ini menurut Imam Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan bahwa Allah mengabarkan melalui ayat-ayat yang kita kaji pada pagi hari ini bahwa mushaf Al-Quranul Karim yang di Lauhil Mahfuz
itu benar-benar Allah jaga kesakralannya, sehingga tidak sembarangan makhluk Allah berupa malaikat itu untuk menyentuhnya. Ini menunjukkan apa? Sekaligus menunjukkan, mengabarkan kepada kita, begitu pula Al-Quran yang ada di tangan kita ini adalah sesuatu yang sangat mulia, sehingga kita pun seyogianya menghormati dan memuliakannya. Dan salah satu bentuk pemuliaan kita adalah apa? Dengan tidak menyentuh kecuali dalam kondisi yang suci. Ini menurut Imam Ibnu Taimiyah. Aqul, dan ungkapan pendapat dari penulis sendiri, yaitu Dr. Ali Sobuni, belum menyampaikan hadza huwal haq alladhi yanbaghi ta'wil alaihi wa huwa mattafaqa alal fuqaha min hurmati masal mushaf syarih biduni tahara. Beliau menegaskan lagi, Imam Ali Sobuni menyampaikan ini adalah ungkapan yang benar, pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah pendapat yang benar menurut Syekh Ali Sobuni, sebagaimana sepakatnya para ulama, para fuqaha, ulama fikih, min hurmati masal mushaf, terkait dengan larangan menyentuh mushaf Al-Quran biduni taharah, pada saat kondisi kita tidak dalam kondisi taharah, ai suci. Inilah hukum yang bisa kita pahami tentang menyentuh mushaf Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya. Namun sebelum itu ada tambihul ham, ada peringatan bagi peringatan yang sifatnya umum bagi seluruh kaum mukminin. Qulna inna masal mushaf li ghairi mutahhir haram. Beliau mengatakan, perlu mengatakan, sesungguhnya menyentuh Al-Quran dalam kondisi yang tidak berwudu hukumnya haram. Wa hadzal hukmu la iqtirad alaihi, dan hukum ini tidak ada yang bantah satupun. Innamal khilaf bainal fuqaha hal huwa mustanbad min ayatul karim atau makhud min dalil akhar. Jadi ulama sepakat bahwa haram hukumnya, dilarang hukumnya kita menyentuh Al-Quran, megang Al-Quran, apalagi hamlatul Quran, manakala kita dalam kondisi yang tidak suci. Perbedaan pendapatnya hanya apa? Hanya ini dalilnya apakah diambil dari ayat Al-Quran yang kita kaji pada pagi hari ini, atau diambil dari ayat yang lain. Ini perbedaannya. Kenapa tadi? La yamassuhu ilal mutahharun, ulama-ulama tafsir berbeda pendapat. Sehingga kata lama sendiri juga ulama berbeda pendapat. Apakah menyentuh lama maksudnya sentuhan secara, atau lamas juga? Kenapa ada ayat lain yang menggunakan kata lamas? Itu apa? Lamastumun nisa. Terkait dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Jamaah Allah Ta'ala, ini hukum yang ketiga. Yang keempat, terakhir, mahya anwa'ul qasam madhkur fil Qur'anil Karim. Apa saja jenis-jenis sumpah yang Allah gunakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita baca Al-Quran, banyak sekali Allah menggunakan, sering sekali Allah bersumpah. Salah satunya, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Kita juga pernah sering dengar, wan nazi'ati harqa. La uqsimu bihadzal balad wattini waz zaitun. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah, mencontohkan kepada kita bersumpah min nahiyah qasam nafsu. Allah bersumpah dari sisi Allah itu sendiri. Contohnya apa? Ada ayat berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, farabbus samai wal ardi innahu lahaqqun. Allah juga bersumpah, farabbus sama, demi Rabbnya Rabbnya langit, yaitu Allah itu sendiri. Ataupun Allah bersumpah bi asya min khalqihi,
Allah juga tidak sedikit bersumpah dengan salah satu contoh dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Contohnya apa? Wattini wazaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Allah juga bersumpah dengan asyams, wasyamsi waduha, wal qamari, demi qamar, wal fajri, demi waktu fajar. Juga ada contoh Al-Quran, dalam Al-Quran, Allah sudah telah bersumpah dengan Al-Quranul Karim. Contohnya, Hamim, wal kitabil mubin, demi huruf Ha dan Mim, wal kitabil mubin, dan demi kitab yang sangat jelas. Sad, wal Qur'ani dzikri, demi huruf Sad, wal Qur'an, dan Al-Quran yang memiliki dzikr, pengingat. Allah juga bersumpah dengan hamba-hambanya, dengan utusannya. Contohnya apa? Yasin wal Qur'anil Karim innaka laminal mursalin. Sehingga para ulama mengatakan Yasin itu min asma'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Allah juga bersumpah dengan la uqsimu biyaumil qiyamah, la uqsimu bihadzal balad, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh bentuk-bentuk sumpah di dalam Al-Quran yang Allah contohkan. Pertanyaannya, apakah boleh kita bersumpah sebagaimana sumpahnya Allah Subhanahu wa taala? Ulama sepakat, tidak ada sumpah, la qasama illa billah. Tidak ada sumpah kecuali kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena fungsi sumpah itu adalah bentuk menguatkan, bentuk pemastian, sumpah, yakin. Sehingga ada harfun qasam, yaitu harfun wa. Wallahi, harfun ta, tallahi, demi Allah dan demi Allah. Wabillahi, dengan nama Allah. Sehingga apa? La qasama illa billah. Tidak ada sumpah kecuali dengan nama Allah. Kenapa? Kita makhluk. Kalau Allah Al-Khaliq, kalau Allah mau bersumpah dengan apapun, itu hak prerogatif Allah. Tapi kita tidak ada sumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh sumpah demi langit dan bumi, nggak boleh. Kenapa? Langit dan bumi adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita sumpah demi bapak ibu juga tidak boleh. Termasuk juga ada ulama katakan tidak boleh juga kita sumpah dengan mushaf Al-Quran. Kita sumpahnya demi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang Allah, inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan ini semakin menguatkan bahwa salah satu adab yang harus dipahami oleh seorang muslim dalam bentuk sebagai bentuk penghormatan kita dan mengagungkan kita kepada Al-Qur'an Karim, la yamassuhu illal mutahharun. Terlepas perbedaan pendapat apakah mushaf fi kitabim maknun tadi yang dimaksud adalah mushaf ataupun Lauhil Mahfuz, tapi seyogianya karena Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menurunkan ini adalah ucapan firman Allah. Allah adalah yang maha mulia, maha agung. Kemudian diturunkan melalui malaikat yang paling agung, yaitu malaikat Jibril. Diturunkan pada waktu yang agung, yaitu bulan Ramadan, dan diberikan kepada manusia Rasul yang paling agung, yaitu baginda Rasulullah SAW. Maka seyogianya kita pun harus mengagungkan Al-Quran, dan salah satu bentuknya kita menghormati Al-Quran dengan cara tidak menyentuhnya, tidak membacanya kecuali dalam kondisi yang suci. Tidak hanya sekedar menyentuhnya,
juga kita membacanya. Sebagai bentuk mengagungkan Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Tidak hanya membaca, kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Tidak hanya memahami, yang paling esensial adalah kita mengamalkan nilai-nilai hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan satu dua hal terkait bahasan kita pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik. Ini bahasanya sangat indah sekali. La yamassuhu, menyentuhnya. Artinya apa? Menyentuh saja nggak boleh, apalagi membacanya. Saya pahami ya. Ini Al-Quran. Nyentuh saja nggak boleh, apalagi membaca. Maksudnya apa? Dalam bentuk mushaf. Jelas? Oke. Adapun misalkan kita membaca Al-Quran bukan dalam bentuk mushaf, misalkan kita tidak berwudu, tapi saya ingin baca Al-Quran, bisa nggak? Bisa. Kita membaca surat-surat yang kita hafal. Kalau membaca hafalan Al-Quran yang sudah hafal di otak kita, di memori kita, ulama membolehkan. Pertanyaannya, gimana kalau yang bentuk digital, handphone dan sebagainya? Nah, tadi kalau digital ini, mohon maaf, handphone fisiknya jasanya adalah handphone. Di dalamnya campur baur, semuanya ada. Ya. Sehingga kita tahu di sini ada bagian dari Al-Quran. Kita punya Quran Pocket misalkan, ataupun bentuk-bentuk digital yang lainnya. Kalau kita pegang handphonenya, membuka aplikasi yang lain, tidak harus berwudu. Tapi pas kita buka aplikasi Al-Quran, mushaf Al-Quran di sini, maka masuk kategori hukum ini. Kita harus dalam kondisi yang berwudu. Apalagi membacanya. Tapi kalau kita tidak buka aplikasinya, maka tidak mengapa. Saya pahami. Sama kondisinya dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam memori kita. Salah satu adab dalam baca Al-Quran, tadi dalam kondisi yang berwudu. Kemudian dalam bentuk, ini salah satu adab kepada Al-Quran. Adab yang kedua, tidak boleh kita membawa nama-nama Allah pada saat kita ke kamar mandi. Contoh dari baginda Rasulullah SAW, khatam beliau itu, cincin beliau ada kalimat Muhammad Rasulullah, ada kalimat Allah. Apa yang Rasulullah lakukan? Beliau copot cincinnya, diletakkan di luar kamar mandi. Rasulullah masuk, keluar baru dipakai kembali. Sama halnya dengan Al-Quran, ada nggak kalimat Allah? Banyak, seabrek gitu. Siapa? Nggak boleh kita bawa mushaf ke dalam WC. Terus gimana Al-Quran yang ada di mushaf kita, di handphone kita? Kan ada mushafnya nih. Padahal kita kadang-kadang banyak kaum muslimin ke kamar mandi, bekalnya apa? HP. HP ini masuk ke kamar mandi. Boleh nggak? Boleh. Asalkan di kamar mandi jangan buka HP. Mohon maaf, asalkan di kamar mandi tidak buka aplikasi mushaf Al-Quran. Sama halnya, di memori kita ada Al-Quran, hafal Al-Quran. Masa kamar mandi kita lepas di memori kita? Kan tidak. Nah, ini dalil yang sifatnya logika, bahwa berdasarkan hadis tadi, ayat yang kita bahas pada pagi hari ini, yang dimaksudkan mushaf, yaitu Al-Quran yang ada ayat-ayat Al-Quran, apapun bentuknya. Meskipun ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Yang maksudnya mushaf itu mushaf yang utuh, 30 juz, 114 surat, berapa ayat? 6.236 ayat. Ini yang utuh. Kalau hanya lembaran satu surat saja, Yasin, misalkan surat Yasin, apa itu mushaf Al-Quran? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Tapi pendapat Imam Nawawi Al-Bantani, ulama kita orang Banten nih, di dalam kitab Kasifatus saja, apapun bentuknya, kalau di sana ada ayat Al-Quran, walau ayat, meskipun satu ayat saja, hadal mushaf, itu termasuk mushaf. Jadi, wallahu a'lam bishawab, Al-Quran digital sama halnya dengan Al-Quran yang sama. Pada saat kita membuka aplikasi itu, maka seyogianya dalam kondisi yang
berwudu. Ini dalam rangka ta'aduban kita, adab kita kepada Al-Quran. Bahkan Imam An-Nawawi, bukan Bantani ini, Imam Nawawi, Sahibul Muslim, Sahih Muslim, yang menulis, yang mensyarah kitab Sahih Muslim, kitab ulama mazhab Imam Syafi'i, Al-Quran di zaman beliau berbeda dengan Al-Quran saat ini. Jumlah Al-Quran di zaman beliau berbeda dengan Al-Quran sekarang ini. Di zaman abad ke-6 Al-Quran itu sangat langka. Tulisannya pun bukan cetakan pabrik. Tulisannya tulisan tangan. Sehingga untuk menulisnya butuh waktu yang lama. Ditulisnya pun di tempat media yang awet. Contohnya kulit binatang dan sebagainya. Sehingga apa? Meletakkan, menyimpannya pun juga sangat istimewa. Diletakkan tidak sembarangan. Diletakkan di sebuah tempat yang namanya sunduk, ya, kotak. Baik itu pakai kayu, ya, ataupun bahan-bahan yang lain, dalam rangka menjaganya. Imam Nawawi mohon maaf, yang bukan Imam Bantani ya. Ini Imam Nawawi, Sahib Minhaj, Sahib Kitab Al-Muhadzab, mengatakan jangankan menyentuh mushafnya, menyentuh kotaknya saja nggak boleh. Menyentuh kotak tempatnya saja tidak diperbolehkan kalau kita dalam kondisi yang tidak suci. Ini apa? Saking hati-hatinya Imam Nawawi terkait dengan lamsul bi Quran, menyentuh Al-Qur'anul Karim. Lebih baik menjaga itu daripada kita justru kena dengan dosa dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Karena mushaf yang tidak bercerak, yang tidak utuh tadi, yang berserakan atau yang sudah rusak, yang sudah tidak digunakan lagi, maka seyogianya apa? Kita amankan. Bagaimana bentuk mengamankannya? Kalau memang kita punya tempat yang safety, maka kita amankan. Kalau tidak, demi menjaga kemuliaan mushaf tadi, daripada mohon maaf tercecer, kan? Kemudian ada yang terinjak-injak dan sebagainya, atau di tempat yang bawah, maka ada ulama yang bolehkan dibakar saja, dimusnahkan. Tapi bakarnya dalam rangka apa? Kita niatkan adalah untuk menghormati Al-Quran. Yang sebenarnya Al-Quran yang bercerakan tadi, yang lembarannya sobek-sobek dan sebagainya, yang sudah kena rayap, kena air hujan dan sebagainya. Nah, itu untuk menyelamatkan lebih baiknya dimusnahkan. Dimusnahkan daripada bercerakan. Kalau di tanah suci itu, ya, di Arab Saudi, di setiap masjid bahkan ada lembaga sendiri, ada lembaga, ya, mungkin bahasa kita apa, LSM ya, atau yayasan ya, yang memang konsen untuk ini, Pak, konsen untuk meriayah mushaf-mushaf yang sudah tidak terpakai dan mushaf-mushaf yang rusak. Jadi di depan masjid itu ada kotak, ya, itu apa? Untuk meletakkan mushaf-mushaf yang tidak terpakai, mushaf-mushaf yang sudah rusak, letakkan di sana. Nanti akan diriayah oleh mereka, dijaga dan sebagainya. Ataupun demi keamanan mushaf itu sendiri dihancurkan. Kenapa? Karena ada perintah dari baginda Rasulullah SAW terkait dengan, mohon maaf nih, dengan hal ini. Bahkan ada larangan baginda Rasulullah SAW membawa Al-Quran pada saat Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya berjihad. Dilarang itu. Para sahabat yang membawa Al-Quran. Maksudnya apa? Kalau jihadnya ke daerah kafir, ke biladul kufar, contoh misalkan, kita mau perjalanan ke daerah yang notabene mayoritas Nasrani misalkan. Maka, sebagaimana yang pernah contohkan baginda Rasulullah SAW, tidak boleh dilarang membawa mushaf Al-Quran. Kenapa? Dalam rangka memuliakan. Khawatirnya apa? Rasa bahwa perang kalah, kemudian Al-Qurannya itu nanti akan diambil oleh orang-orang kafir, itu tidak diperbolehkan. Untuk menjaga hormatul Quran, menjaga kemuliaan Al-Quran. Sehingga lebih baik tidak bawa Al-Quran. Hafalkan dalam dada kalian masing-masing Al-Quran itu. Modalnya itu. Artinya apa? Dalam rangka tadi memuliakan Al-Quran. Sehingga kalau terjadi semacam itu, lebih baik dimusnahkan. Saya pun beberapa kali di rumah terus terang sering membakar Al-Quran. Kenapa? Anak itu setiap hari
berinteraksi dengan Al-Quran. Yang namanya anak-anak kadang-kadang ya tangan basah megang Al-Quran. Karena saya minta anak-anak di rumah itu untuk hafal Al-Quran. Mereka ngafalnya di rumah. Ya tadi yang namanya anak-anak kadang-kadang yang disobek lah segala macam, kadang-kadang berserakan. Jadi saya kumpulkan yang berserakan tadi, kalau sudah banyak kita bakar. Tapi bakarnya pun bukan, mohon maaf, bakarnya tempat tersendiri, kita buat tempat tersendiri. Tong sendiri, gitu kan. Kita atau misalkan sudah selesai bakar sampah, gitu kan. Sampai sudah habis, baru kita bakar lembaran-lembaran kertas yang membentukkan Al-Quran tersebut. Dan apa kita memuliakan mushaf Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menambah hasanah ilmiah kita dan mudah-mudahan kita menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang memang Allah sucikan dan kita pun mensucikannya, kita memuliakannya dan mudah-mudahan dengan kita memuliakan Al-Quran karena ini kalamullah, Allah yang maha suci kelak di akhirat berkenan mensucikan diri kita. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita pun bisa melaksanakan hukum-hukum ini dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang benar-benar memuliakan Al-Quran di dunia dan harapannya kelak di akhirat Al-Quran memuliakan kita. Amin Allahumma amin. Demikian mari kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.